Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidnahum 'adaban fawqal 'adabi bima kanu yufsidun. Wa qala Allah ta'ala aidan laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anan Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses, sehat, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Akhina kiram, Bapak Ustadz Naim juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak daripada jemaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam satu pembahasan tentang keberadaan mereka ahli neraka ketika mereka ada di dalam lembah jurangnya neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau belajar secara praktek aja ya Bu ya Pak, kalau lagi ngadapin kebakaran bagaimana? Panik gak kira-kira? Udah panik, ribet lagi ya. Ini di dalam lembah jurang api neraka. Setiap mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing dirinya, masing-masing pribadinya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang namanya kenyamanan di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Hiruk pikuk mereka karena merasakan azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara tentang tuntutan mereka pengen keluar dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, itu gak seberapa ya. Fenomena tentang cerita mereka orang-orang yang diajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nerakanya Allah. Ada mereka orang-orang yang kehausan lantas minumnya adalah yang namanya nanah yang panas, tanah yang mendidih, ditambah lagi air panas yang sangat luar biasa mendidih. Ini semua adalah cerita tentang keadaan di dalam lembah jurang nerakanya Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita kembali lagi berbicara tentang keluhan, berbicara lagi tentang keinginan mereka ahli neraka yang ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibakar mereka, kehausan mereka, panik mereka kepingin ya, dalam satu penantian mereka adalah mereka mendapatkan air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka minum. Kalau kemarin kita berbicara tentang minumnya ahli neraka di dalam lembah jurang nerakanya Allah Azza wa Jalla adalah minuman yang terbuat dari yang namanya nanah yang mendidih. Lantas kemudian
minum yang namanya minuman air yang mendidih, air yang panas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 1000 tahun lamanya menanti, menunggu Allah Subhanahu wa taala agar memberi minum mereka. Ini adalah satu pengharapan yang kosong sebenarnya. Ya, mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Itu di dalam lembah jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1000 tahun Pak ya. Satu hari kau ya hamil, nggak dikasih minum aja kita. Hausnya seperti apa? Harapan mereka selama 1000 tahun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu betapa paniknya keadaan di dalam lembah jurang api neraka. Ini bukan saya yang bicara, tapi Al-Qur'anul Karim yang berbicara dengan tegasnya. Zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Kami tambah lagi siksaan mereka, ditambah lagi siksaan mereka. Akibat apa? Karena kepanikan mereka, tuntutan mereka, protes mereka terhadap apa yang telah dirasakan oleh mereka di dalam lembah jurang api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Akibat mereka telah berbuat kerusakan, telah berbuat bencana di dalam keadaan di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nggak panik ya? Semuanya dibakar sama Allah. Mereka haus dikasih minum. Minumnya adalah minuman yang sangat luar biasa. Nanah yang adem aja kita udah jijik ya Bu ya. Ini apalagi nanah yang sudah sangat mendidih, panasnya luar biasa. Ditambah lagi air yang sangat panas, sangat mendidih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pengharapan mereka dalam pembelajaran kita hari ini adalah pengharapan yang 1000 tahun lamanya. Minta minum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka berharap dari atas langitnya Allah turun yang namanya hujan. Turun yang namanya air hujan agar mereka bisa minum karena panasnya di dalam lembah jurang api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka berharap selama 1000 tahun agar Allah turunkan hujan dari langit. Dilihat nampak di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala awan yang sudah memerah, ya. Awan yang sudah memerah yang mereka kira itu adalah yang akan turun itu adalah hujan, air hujan yang bisa mereka minum pada saat itu. Ternyata apa Pak? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah warna merah itu ternyata seperti kalajengking. Kalajengking yang besarnya sebesar keledai. Itu bisa dibayangin ya. Nauzubillah min dzalik. Minta diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Harapannya ahli neraka agar Allah turunkan hujan yang lebat dari atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Turun memang berwarna merah, tapi apa yang terjadi? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalajengking yang besarnya sebesar keledai. Allah karim. Bukannya minum Pak, berarti ternyata lagi-lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Zidnahum adzaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Mereka makin kacau, mereka makin panik, mereka hiruk pikuk di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla dengan segala macam tuntutan untuk keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Panik mereka. Ternyata bukan dikasih damai, malah dibikin luar biasa keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun Pak lamanya berharap turun hujan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berwarna merah, dan itu adalah ternyata kalajengking yang besarnya sebesar keledai. Nauzubillah min dzalik. Lantas kemudian apa lagi? Mereka menuntut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta lagi agar Allah memberikan atau menurunkan air hujan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun lagi dia berharap tuh. 1000 tahun lagi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembali turunkan hujan yang lebat dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nampak oleh mereka turun yang namanya warna hitam.
warna hitam ternyata adalah ular yang bahasanya apa ya, ular yang sangat besar, besarnya luar biasa. Kalaulah kalajengking besarnya sebesar keledai, lantas kemudian 1000 tahun harapan keduanya adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ular yang medang, yang sangat luar biasa besarnya. Bukan lagi dikasih kenyamanan, tapi ditambah dan ditambah azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka minta, semakin mereka berharap, ternyata yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lagi-lagi azab yang teramat sangat besar. Zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Ternyata azab yang ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi mereka ahli neraka di dalam keadaannya di dalam lembah jurang api neraka Allah Azza wa Jalla. Ternyata makin tidaknya insya Allah nanti kita bicara tentang surga, nanti luar biasa nyamannya. Lantas kemudian hari ini kita lagi belajar tentang tingkatan yang ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Satu rujukan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsumin. Jahanam itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, memiliki 7 pintu. Ya, artinya ada 7 pintu yang bisa dimasuki oleh mereka ahli neraka ketika mereka ada di dalam babun, pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Yang pertama, kita akan belajar tentang neraka syair. Neraka syair yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasuhqal li ashabis syair. Ya. Neraka syair adalah satu neraka di mana maka jauhlah mereka penghuni neraka syair dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak jauh dari rahmatnya Allah? Jelas, Pak. Masuk neraka aja udah bukan rahmat ya, tetapi azab. Ini para penghuni neraka syair adalah orang-orang yang suka berdusta, tukang tipu, tukang kadal, tukang bohong. Nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lembah jurang neraka yang nama nerakanya adalah neraka syair. Bapak kalau di dunia, ibu kalau di dunia dibohongin sama tukang bohong, udah tenang aja Bu, sabar. Insya Allah Allah akan ganti ya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibu dan juga bapak. Seringkali Pak, kadang-kadang kita dibohongin orang, sakit hati kita, betul nggak? Didustakan oleh orang, ditipu oleh orang, dikadalin oleh orang, kalau bahasa Betawinya. Kira-kira sakit hati nggak? Nih mereka tukang tipu, tukang bohong, tukang dusta, tukang kadal bahasanya, nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka yang namanya neraka syair. Tapi yakin Bu, Pak, kalau kita udah dibohongin orang ya, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan kebohongan yang mereka lakukan. Kira-kira kita kalau ngebohongin orang nyaman gak hati? Na'udzu billah min dzalik. Seringkali kerjasama, ketika kita bekerja sama dengan orang lain, ada hal-hal yang memang dicari dalam hukum kerjasama. Biasanya gitu, ada nilai dan ada manfaat. Kalau keduanya memberikan satu batasan nilai dan akan mendapatkan manfaat di balik kerjasama mereka, insya Allah berkah itu yang namanya kerjasama. Tapi ketika salah satu pihak di antara kedua orang yang bekerja sama itu ada dusta di dalamnya, ada bohong di dalamnya, ada khianat di dalamnya, ada tipu menipu di dalamnya, kita sebagai orang-orang yang beriman gak usah takut ngadapin manusia yang kayak gini nih. Insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya nanti bagi tukang dusta, bagi tukang tipu, tukang bohong, tukang kadal, sekali lagi saya katakan, tempatnya adalah di dalam neraka syair. Na'udzubillah min dzalik. Lantas kemudian kita kenal satu istilah yang namanya pintu jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang nama nerakanya adalah neraka laba,
lawa kalau bahasa Arabnya. Kalla innaha lawa nazza'atan lisyawa. Sekali-kali tidaklah begitu, sesungguhnya api neraka ladha yang mengupas kulit kepala mereka. Nanti ada satu tempat di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, ada satu pintu yang ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, nama nerakanya, nama pintunya adalah ladha. Ladha dalam bahasa Arabnya lada, ya. Ini tempatnya adalah tempat yang sangat luar biasa panasnya sampai kulit kepala ngelotok. Kemarin kita udah bicara tentang api neraka yang luar biasa. Allah Karim. Lantas siapa lagi sih yang akan didapatkan bagi mereka kelompok manusia yang ingkar sama Allah, yang nggak ada imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tinggal di dalam lembah jurang neraka lawa? Ya, mereka tidak lain adalah golongan manusia yang ketika hidup di alam dunia ini tidak mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau tahu, masa bodoh dengan ajaran dan perintah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nabi-nabi sebelumnya. Kita seringkali belajar, Pak, dan saya seringkali menyampaikan, ketika kita berbicara tentang risalah mereka para nabi, Allah ingatkan kepada kita, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, ini untuk mengokohkan keimanan kita. Bagi mereka orang-orang yang enggak mengikuti jejak langkah perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya imannya akan tersesat, Pak. Tempatnya nanti di neraka lawa. Ya. Ada kecintaan kepada Rasul, maka akan meningkat kadar dan kualitas imanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'aka fi hadhil haq. Risalah mereka para nabi dan rasul menceritakan tentang kebaikan. Makanya orang-orang yang tidak mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya enggak bakalan baik. Allah Karim. Enggak ada tuntunan di dalamnya. Coba Pak bayangin, Pak, kita diperintahkan oleh Rasul berumah tangga. Contoh kecil aja. Di dalam rumah tangga yang kita harapkan adalah satu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Seandainya Bapak Ibu nggak rumah tangga, ya seandainya nih Bapak jadi bujang lapuk terus, kira-kira damai nggak, baik nggak hidup? Nggak bakalan enak, ya. Nggak bakalan enak hidupnya. Dari salah satu sunnah Nabi aja, mereka orang-orang yang mengingkari adanya utusan Allah, mereka orang-orang yang tidak mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad SAW, tempatnya adalah tempatnya neraka lawah. Lantas kemudian siapa lagi? Mereka yang tinggal di dalam lembah jurang neraka lawah adalah mereka orang-orang yang nggak pernah sedekah. Pak, saya udah sering kali sampaikan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholih. Ini satu kesempatan. Nanti orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang gak pernah beriman sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, mau matinya saja nanti itu akan merasa menyesal. Rabbi, dia bilang, laula akhartani ila ajalin karim fa saddaqa wa akum minas sholihin. Ini orang-orang yang gak pernah sedekah, matinya nanti nyesel, Pak. Nyesel. Ya Allah, tangguhkan kematianku, beri kesempatan lagi diriku untuk kembali hidup di alam dunia. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Biar aku bisa bertransaksi sedekah, biar aku bisa menjadi orang-orang yang soleh. Telat lagi-lagi. Tempat mereka orang-orang yang gak pernah sedekah, yaitu dia nerakanya neraka lawah. Ada yang lebih parah lagi, satu pintu neraka yang dinamakan dengan neraka syaqar. Hari ini saya izin Pak ya, karena ditunggu ya sampai syaqar aja ya. Habis hari ini setelah kajian ini saya diminta untuk walimatus syafar.
ya mimpin di sana, insyaallah. Jadi sedikit minta izin Pak Ustaz Anen. Kita lanjut neraka syakor. Neraka syakor Allah sudah jelaskan di dalam satu ayatnya, yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi syakor. Qalu alam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Nih, orang-orang yang tinggal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala akibat dosa yang pernah dia kerjakan. Dosanya apa, Pak? Masalah kakumpi sakor. Kenapa kamu sampai di dalam neraka sakor? Mereka orang-orang yang pernah tinggal di dalam neraka sakor adalah mereka orang-orang yang selama hidupnya di alam dunia ngapain? Qalu lam nakum minal musallin. Waktu hidup di alam dunianya nggak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang nggak pernah memberi makan orang-orang miskin. Pak, nanti kita udah sering kali ya bicara tentang azab bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Coba kita bayangkan, orang-orang yang tinggal di dalam neraka syakor adalah mereka orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Bayangkan Pak, satu waktu dia orang yang muslim meninggalkan ibadah sholat, waktunya habis, lantas ketemu waktu sholat berikutnya, sampai habis waktunya Pak. Satu waktu saja dia berani meninggalkan sholat, hukumannya apa? Satu wukuf, dia tinggal menetap di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Satu wukuf berapa lama? 80 tahun. Bayangin Pak, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka syakor. Kalau ukuran 1 tahun 365 hari, ini ukuran kehidupan dunia. Ya, kita kenal istilah kematian 2 kali, kehidupan dua kali. Nanti kehidupan di akhirat 1 tahunnya, 1 hari itu adalah 1000 tahun ukuran akhirat. Coba bayangin. Kalau saja orang-orang yang berani meninggalkan sholat, satu waktu aja didenda, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 wukuf, dan satu wukuf itu ada 80 tahun lamanya, ukuran akhirat Pak. Jangan main-main ya. Itu kalau di totalitas sampai sejumlah 285 juta ribu tahun lamanya. Allah karim. Coba hitung. Kalau satu tahun, coba panen dihitung. 1 tahun ya, 1 tahun kehidupan dunia berapa lama? 365 hari. Kalau ukuran akhirat 1 harinya adalah 1000 tahun, coba hitung 80 tahun lamanya dia menetap di dalam neraka syakor. Allah karim. Perhatian buat kita, jangan sampai berani meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Masalah kakumpi syakor, kenapa kamu berada di dalam neraka syakor? Alam na'lam ya, qalu lam nakum minal musallin, karena kami pernah meninggalkan sholat. Sholat 1 waktu aja berapa kali tadi? Berapa tahun lamanya? Udah dihitung belum? 1365. Itu kalau di total sampai 285 ribu juta tahun. Allah karim. Luar biasa. 1 wukuf aja Pak, 1 waktu aja kita berani meninggalkan sholat. Na'udzubillah min zalik. Yatasaaluna 'anil mujrimin. Orang-orang yang berdosa, masalakakum fi syaqar. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu masuk ke dalam neraka syaqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami waktu hidup di alam dunia pernah meninggalkan ibadah yang namanya salat. Walam nakun nut'imul miskin. Yang kedua pernah tidak memberi makan orang-orang miskin. Ya, hari ini kita belajar tiga neraka aja dulu, ada 3 pintu neraka. Yang pertama neraka apa Pak? Pertama neraka syair. Ya. Yang kedua neraka lawdah, yang kulit kepalanya sampai kelepas. Yang ketiga neraka syakor. Ya, sama surga juga nanti ada tingkatannya. Ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita ini ya tentang keberadaan neraka,
Perlu kita tahu kenapa? Biar menjadi cambuk buat kita, menjadi sebuah motivasi buat kita, agar kita tetap menjadi orang-orang yang beriman, meningkatkan kualitas dari sebuah nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak ya. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di malam Jumat berikutnya, karena kebetulan hari ini juga ada titipan, ada pesanan. Insyaallah Ustaz habis sisa acaranya. Jadi bukan ngulur waktu ya, bukan narik waktu, tapi memang sesuai dengan waktu yang ada. Mudah-mudahan kajian kita kali ini menambah satu wacana keilmuan kita untuk tetap iman istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hidup kita penuh dengan kebahagiaan, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi Fatihah bil khusus kita niatkan untuk anaknya Bapak Ustaz Afifuddin yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya lewat wasilah suratul Fatihah yang kita baca. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin aja. Ini ajan nih langsung. Jangan komat, jangan. Jangan komat, sholat baik.